Malam hari di Indonesia sering terlihat serupa, tapi dampaknya bisa sangat berbeda bagi jiwa. Di satu kamar, seseorang terbaring setengah duduk, wajahnya pucat diterangi cahaya biru ponsel, grafik merah turun tajam, napasnya pendek dan pikirannya melompat-lompat. Di kamar lain, seseorang duduk diam di bawah lampu baca berwarna hangat, sebuah buku terbuka di pangkuan, suasana hening, detak waktu terasa lebih pelan. Dua situasi yang sama-sama sunyi, namun kualitas ketenangannya berjarak sangat jauh. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang kita sebut sebagai keuntungan? Apakah keuntungan hanya sah jika berbentuk lonjakan saldo dalam semalam, atau adakah keuntungan lain yang tidak terlihat hari ini di rekening? Namun diam-diam menjadi fondasi kokoh bagi kestabilan hidup 10 atau 20 tahun ke depan. Pertanyaan ini penting, karena definisi yang keliru akan menyeret kita ke pilihan yang juga keliru. Setiap hari lini masa kita dipenuhi potongan kisah sukses, anak muda dengan hoodie dan laptop, pamer saldo kripto atau saham yang melonjak ratusan persen. Algoritma media sosial dengan rajin menyuapi cerita pensiun dini, kebebasan finansial instan, dan gaya hidup cepat. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa proses pelan seperti belajar, membaca, dan membangun kompetensi adalah cara lama yang tertinggal zaman, seolah kesabaran adalah tanda ketertinggalan. Ironisnya, banyak dari kita berpikir 1000 kali untuk membeli satu buku bisnis seharga Rp100.000. Kita merasa itu mahal, ragu, dan menunda. Namun di saat yang sama, kerugian 1 bulan gaji karena salah masuk aset spekulatif sering disebut sebagai uang belajar. Kita pelit pada kepastian ilmu, tapi longgar pada ketidakpastian pasar, sebuah kebiasaan yang tampak wajar, namun sebenarnya tidak masuk akal secara ekonomi. Disinilah konsep investasi leher ke atas perlu diluruskan maknanya. Ini bukan jargon motivasi kosong, melainkan istilah ekonomi yang sangat nyata, yaitu human capital. Aset terbesar manusia bukan sekadar portofolio digitalnya, melainkan kapasitas otaknya untuk berpikir jernih, mengambil keputusan sulit, membaca risiko, dan melihat peluang yang luput dari pandangan orang lain. Otak yang terlatih adalah mesin penghasil nilai yang paling fleksibel. Penting untuk ditegaskan dengan tenang, pembahasan ini tidak sedang memusuhi teknologi, kripto, atau instrumen investasi apapun. Semua alat itu netral. Yang menentukan hasil akhirnya adalah siapa yang memegang kendali. Apakah pilot yang memahami peta, cuaca, dan prosedur, atau penumpang panik yang kebetulan duduk di kursi kemudi? Masalahnya jarang ada pada alat, hampir selalu ada pada penggunanya. Maka tesis utamanya sederhana namun sering diabaikan. Membaca buku dan membangun pemahaman mendalam menawarkan return on investment yang jauh lebih tinggi, lebih stabil, dan lebih tahan lama dibanding lonjakan harga token apapun. Bukan karena buku itu ajaib, tetapi karena ia memperbaiki cara kita berpikir sebelum kita mengambil risiko. Mari kita bedah gagasan ini dengan logika kehidupan nyata, bukan dengan janji cepat kaya. Keinginan untuk cepat keluar dari tekanan ekonomi adalah reaksi yang sangat manusiawi. Hidup di kota besar Indonesia dengan kenaikan gaji yang pelan, sementara harga rumah, biaya pendidikan, dan kebutuhan harian terus naik, membuat banyak orang merasa terdesak. Dalam kondisi seperti ini, mencari jalan pintas finansial terasa bukan sebagai keserakahan, melainkan sebagai upaya bertahan hidup agar tidak tertinggal terlalu jauh. Tekanan itu seringkali tidak datang dari angka, tapi dari manusia lain. Saat kumpul keluarga, reuni sekolah, atau sekadar ngobrol dengan teman lama, pertanyaan tentang sudah punya apa atau kerja di mana bisa terasa seperti interogasi halus. Dalam situasi ini, ikut bermain di dunia kripto atau trading sering menjadi tameng harapan, seolah berkata pada diri sendiri dan orang lain bahwa saya sedang berjuang, saya punya rencana untuk naik kelas. Bagi pekerja kelas menengah yang berangkat pagi pulang malam, terjebak macet, dikejar target, dan ditekan atasan, kelelahan itu bukan drama. Tubuh lelah, pikiran penat, dan waktu terasa habis sebelum sempat bernapas.
Di titik ini, mimpi tentang passive income terdengar seperti oase, uang yang bekerja saat kita tidur tanpa perlu terus menukar waktu dengan tenaga, sebuah janji yang sangat menggoda bagi jiwa yang sudah letih. Lalu datanglah FOMO yang pelan tapi menyiksa. Grup WhatsApp mendadak ramai dengan tangkapan layar profit, teman tongkrongan bercerita tentang cuan besar dalam waktu singkat. Di dalam hati muncul rasa aneh, seolah menabung atau membaca buku membuat kita terlihat bodoh dan tertinggal. Ada ketakutan halus bahwa kereta emas sedang melaju dan kita berdiri sendirian di peron. Masalahnya diperparah oleh literasi finansial yang setengah matang. Banyak orang sebenarnya cerdas dan berpendidikan, namun tidak pernah diajari cara mengelola risiko. Mereka masuk ke pasar bukan sebagai investor yang paham probabilitas, tetapi sebagai penjudi yang kebetulan memakai aplikasi modern. Ini bukan sepenuhnya kesalahan individu, karena sistem pendidikan kita jarang membahas kegagalan finansial secara jujur. Secara psikologis, pasar spekulatif juga sangat lihai memanfaatkan dopamin instan. Melihat grafik hijau yang melonjak memberi sensasi cepat, mirip notifikasi hadiah. Sementara membaca buku terasa sunyi, lambat, bahkan membosankan. Otak manusia memang diprogram untuk mengejar kepuasan cepat, dan melawan dorongan ini membutuhkan kesadaran yang tidak ringan, terutama saat hidup sedang menekan. Karena itu perlu dikatakan dengan jujur dan tanpa menghakimi, saya mengerti kenapa banyak orang mengunduh aplikasi itu, saya paham kenapa uang panas didepositkan dengan harapan besar. Rasa takut miskin dan tertinggal itu nyata. Sekarang, mari kita perlahan turunkan beban harapan yang terlalu berat ini dan bersama-sama melihat apakah ada jalan lain yang lebih masuk akal dan lebih ramah bagi ketenangan hidup. Banyak orang masuk ke pasar spekulatif dengan pola yang hampir sama. Awalnya ada fase keberuntungan pemula, beberapa transaksi pertama untung, rasa percaya diri melonjak, muncul keyakinan bahwa ini bakat atau insting alami. Dari sini, modal ditambah. Seringkali bukan lagi uang dingin, tapi uang kebutuhan. Ketika pasar berbalik arah atau terjadi crash mendadak, nilai aset bisa terkikis puluhan persen hanya dalam hitungan hari, dan kepanikan itu biasanya terjadi sendirian, sunyi, di kamar tidur. Kerugian ini jarang berhenti di angka layar. Dampaknya merembes ke kehidupan nyata. Ada uang susu anak yang tanpa sadar terpakai, dana renovasi rumah yang lenyap, atau tagihan kartu kredit yang membengkak karena dipakai menutup kerugian. Di titik ini, spekulasi tanpa ilmu bukan lagi soal hobi atau eksperimen pribadi, melainkan ancaman langsung bagi stabilitas rumah tangga dan rasa aman keluarga. Di sisi lain, ilmu pengetahuan bergerak dengan logika yang sangat berbeda. Harga aset bisa turun drastis karena isu global atau pernyataan satu tokoh, namun pemahaman tentang pemasaran, psikologi manusia, atau manajemen kepemimpinan tidak mengenal istilah anjlok. Nilainya tidak tergerus oleh sentimen, justru bertambah seiring waktu dan pengalaman. Apa yang tersimpan di kepala tidak bisa dilikuidasi oleh pasar. Bayangkan perbedaan antara membangun rumah dan membeli tiket lotre. Spekulasi tanpa dasar ibarat membeli tiket, berharap satu kali menang besar tanpa kendali. Membaca dan belajar ibarat menyusun batu bata satu persatu. Rumah memang lama jadi, melelahkan, dan tidak terlihat mewah di awal, tetapi ketika badai datang, rumah memberi perlindungan. Tiket lotre yang kalah hanya meninggalkan kertas tak bernilai. Perlu juga disadari bahwa banyak figur yang terlihat sukses di media sosial bukan hidup dari keahlian investasinya, melainkan dari arus referral, komisi, dan endorsement platform. Mereka mendapat keuntungan dari ramainya transaksi, bukan dari akurasi prediksi. Tanpa pemahaman ini, penonton mudah berubah menjadi sumber likuiditas bagi pihak yang lebih besar dan lebih siap secara mental maupun finansial. Kerugian lain yang sering tak disadari adalah turunnya fokus di pekerjaan utama. Karyawan yang diam-diam memantau grafik saat jam kerja kehilangan konsentrasi, menurunkan performa, dan melewatkan kesempatan promosi atau kenaikan gaji. Ini adalah biaya peluang yang nyata. Satu sisi uang berkurang di pasar, sisi lain nilai profesional juga ikut tergerus tanpa terasa.
Kesimpulan pahitnya sederhana, mayoritas orang yang masuk ke pasar spekulatif tanpa fondasi pengetahuan yang kuat akan berakhir sebagai donatur bagi segelintir pihak yang benar-benar paham permainan. Jalan keluar dari posisi ini bukan dengan menambah deposit atau ganti aplikasi, melainkan dengan mengisi kepala terlebih dahulu sebelum kembali menaruh uang di meja manapun. Salah satu kalimat paling populer yang sering terdengar adalah, "Ngapain kebanyakan teori? Mending langsung praktek biar cepat bisa." Kalimat ini terdengar berani, tapi dalam dunia keuangan justru berbahaya. Praktek tanpa teori ibarat dokter yang langsung membedah pasien tanpa memahami anatomi tubuh. Dalam konteks uang, praktek tanpa dasar pengetahuan bukan latihan, melainkan menyumbangkan modal secara sukarela ke pasar. Ada pula anggapan bahwa membaca buku adalah jalan lambat menuju sukses. Padahal, logikanya justru terbalik. Membaca adalah jalan pintas yang sesungguhnya. Dalam beberapa hari, kita bisa menyerap puluhan tahun pengalaman, kesalahan, dan kegagalan orang lain tanpa harus membayar harga yang sama. Tanpa membaca, kita dipaksa belajar lewat kerugian nyata yang seringkali jauh lebih mahal. Kesalahpahaman berikutnya adalah tentang passive income. Banyak orang mengira aset spekulatif itu pasif, padahal kenyataannya penuh pemantauan, stres, dan kecemasan. Ilmu yang tertanam di kepala justru bekerja secara otomatis. Ia memengaruhi cara kita berbicara, mengambil keputusan, menilai peluang, dan menghindari jebakan tanpa perlu dicek setiap 5 menit seperti grafik harga. Sering juga muncul ilusi tentang skill dalam trading. Saat pasar sedang naik, hampir semua orang terlihat jenius. Keuntungan yang datang karena arus besar bullish sering disalahartikan sebagai kemampuan pribadi. Sebaliknya, wawasan yang dibangun dari buku melatih pola pikir kritis yang tetap berguna di segala kondisi, baik saat ekonomi tumbuh maupun saat krisis melanda. Ada pola pikir lain yang jarang disadari, malas membaca tapi ingin kaya. Ini bukan soal moral, tapi soal hukum sebab akibat. Banyak data menunjukkan bahwa orang-orang dengan kekayaan jangka panjang adalah pembaca yang konsisten. Bukan karena membaca langsung mencetak uang, melainkan karena literasi mendalam membuat mereka jauh lebih jarang membuat keputusan bodoh yang mahal. Konsep high risk, high return juga sering disalahpahami. Orang dengan sumber daya terbatas cenderung mengambil risiko buta, berharap satu lompatan besar mengubah nasib. Orang dengan pemahaman dan modal justru mengambil risiko terukur. Membaca buku adalah aktivitas yang risikonya rendah, biayanya kecil, namun potensi imbalannya sangat besar, sebuah kombinasi yang ironisnya sering dihindari. Jika kita bicara soal daya tahan, jawabannya semakin jelas. Koin meme akan datang dan pergi, hype tertentu akan memudar, strategi instan akan usang. Namun prinsip ekonomi, negosiasi, dan kepemimpinan yang ditulis puluhan tahun lalu masih relevan hari ini. Pilihannya sederhana, mengejar aset yang cepat panas lalu dingin, atau menumpuk pengetahuan yang tetap bernilai meski zaman berganti. Mari kita hitung dengan kepala dingin bagaimana membaca berubah menjadi uang di dunia nyata. Sebuah buku tentang teknik negosiasi seharga Rp150.000 bisa membantu seseorang berani meminta kenaikan gaji Rp2 juta per bulan atau memenangkan satu proyek tambahan. Dalam setahun, kenaikan itu bernilai puluhan juta rupiah. Jika dihitung sebagai return, angkanya ribuan persen, konsisten, dan bisa diulang, sesuatu yang hampir mustahil dicapai secara stabil lewat spekulasi. Nilai terbesar dari membaca bukan hanya pada satu ide tunggal, tetapi pada kemampuan menghubungkan banyak titik. Buku sejarah, psikologi, bisnis, dan biografi melatih otak untuk melihat pola lintas bidang. Dari pola inilah lahir keputusan yang lebih tajam, inovasi yang relevan, dan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kemampuan melihat pola adalah mata uang mahal di dunia kerja dan bisnis modern. Ada aspek lain yang sering diremehkan, yaitu kosakata dan struktur berpikir. Membaca membuat cara kita menyusun kalimat menjadi lebih runtut dan bernas. Orang yang mampu menjelaskan ide dengan jelas dan meyakinkan cenderung dipercaya memimpin proyek, mengelola tim, atau bernegosiasi dengan klien besar.
Kepercayaan ini sering berujung pada posisi strategis, dan posisi strategis hampir selalu sejalan dengan peningkatan penghasilan. Selain uang langsung, membaca juga menghasilkan aset ekonomi yang lebih halus, namun sangat nyata, yaitu ketenangan batin. Buku tentang filsafat hidup, stoikisme, atau pengelolaan emosi membantu seseorang tidak mudah panik. Orang yang tenang membuat keputusan lebih rasional, jarang salah langkah, dan memiliki kesehatan fisik lebih baik. Lebih sedikit stres berarti lebih sedikit biaya medis dan performa kerja yang lebih stabil. Buku juga bisa dipandang sebagai mentor termurah di dunia. Bayangkan biaya untuk berkonsultasi 1 jam dengan pemimpin perusahaan besar atau pakar di bidangnya. Lewat buku, mereka membuka dapur pemikiran, kesalahan, dan strategi hidupnya dengan harga yang sangat terjangkau. Mengabaikan sumber pembelajaran semurah ini bukan penghematan, melainkan kerugian peluang yang besar. Efek lain yang jarang dibicarakan adalah perubahan lingkaran sosial. Orang yang gemar membaca cenderung membawa obrolan yang lebih berbobot. Perlahan, ia menarik orang-orang dengan wawasan serupa. Dari pertemanan seperti inilah sering muncul kolaborasi, peluang kerja, atau ide bisnis. Networking bukan sekadar siapa yang kita kenal, tetapi seberapa bernilai percakapan yang bisa kita tawarkan. Yang membuat investasi leher ke atas begitu kuat adalah efek bunga berbunga. Satu buku mengubah cara pandang mengubah tindakan, tindakan mengubah hasil hidup. Perubahan kecil ini menumpuk dan mempercepat diri sendiri. Berbeda dengan profit trading yang berhenti ketika uang ditarik dan dibelanjakan, nilai dari ilmu terus bekerja, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Mari berhenti sejenak dan lakukan audit sederhana. Coba buka riwayat transaksi setahun terakhir. Hitung berapa banyak uang yang habis untuk biaya admin, cut loss, langganan grup sinyal, atau kursus instan yang menjanjikan cuan cepat. Lalu bandingkan dengan berapa rupiah yang Anda keluarkan untuk buku bermutu atau pengembangan keahlian nyata. Angka-angka ini jujur dan seringkali berbicara lebih keras daripada pembenaran apapun. Sekarang tanyakan pada diri sendiri tentang kualitas tidur Anda. Apakah jalan yang sedang ditempuh membuat malam lebih tenang, atau justru membuat Anda sering terbangun mengecek ponsel dengan dada berdebar? Kekayaan yang sehat seharusnya memberi rasa aman dan stabil, bukan kecemasan kronis. Jika proses menuju kaya justru merusak tidur, mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi ulang. Perhatikan juga kemana waktu Anda benar-benar habis. Berapa jam sehari menatap grafik yang bergerak tanpa kepastian hasil. Bayangkan jika waktu yang sama digunakan untuk membaca 10 halaman buku per hari. Dalam setahun, Anda bisa menyelesaikan belasan buku yang masing-masing berpotensi menggeser arah karir dan cara berpikir Anda secara signifikan. Refleksi berikutnya lebih dalam dan mungkin tidak nyaman. Tanyakan dengan jujur, apakah Anda benar-benar ingin menjadi investor jangka panjang atau hanya seseorang yang sedang putus asa dan berharap pada keberuntungan cepat? Kejujuran ini menyakitkan bagi ego, namun sangat menyembuhkan. Dari pengakuan inilah perubahan yang lebih rasional bisa dimulai. Coba amati role model nyata di sekitar Anda. Orang-orang yang benar-benar mapan dan bertahan lama di Indonesia, apakah hidupnya dipenuhi kepanikan grafik harian? Atau justru terlihat tenang, berwawasan luas, dan konsisten berbicara tentang pembelajaran jangka panjang? Pola hidup mereka memberi petunjuk yang sering kita abaikan karena tidak sensasional. Banyak orang berkata, saya tidak bakat membaca, saya cepat ngantuk. Padahal membaca bukan bakat, melainkan otot. Otot yang tidak dilatih tentu cepat lelah. Menariknya, kita rela melatih diri mempelajari analisis teknikal yang rumit, namun enggan melatih otot membaca. Perbedaannya, lelah membaca hampir pasti menambah ilmu, sementara lelah trading belum tentu menambah uang. Sebagai penutup refleksi, ajukan satu pertanyaan kunci. Jika besok internet mati dan pasar spekulatif berhenti selamanya, apa yang tersisa dalam diri Anda yang masih bernilai jual? Jika jawabannya membuat Anda terdiam atau bingung, itu bukan untuk ditakuti, melainkan tanda darurat bahwa sudah waktunya mulai serius mengisi investasi leher ke atas.
Mari kita akhiri pembahasan ini dengan nada yang lebih pelan. Tidak ada kata terlambat untuk memutar arah, kerugian uang di masa lalu tidak perlu disesali berlarut-larut, anggap saja itu uang sekolah yang mahal. Sekarang saatnya berhenti membayar biaya pendidikan yang salah, dan mulai belajar dari sumber yang benar dan lebih masuk akal. Langkah awalnya tidak perlu besar atau heroik. Mulailah dari hal yang sangat sederhana. Sisihkan Rp50.000 per bulan untuk membeli buku bekas, e-book, atau memanfaatkan perpustakaan gratis. Di luar sana, pengetahuan bernilai tinggi tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kerugian satu kali salah ambil keputusan finansial. Penting untuk diingat, tidak ada kewajiban berhenti total dari pasar modal atau aset digital. Yang perlu dibenahi adalah urutannya. Investasi ke otak terlebih dahulu, baru sisanya ke pasar. Jangan dibalik. Biarkan kapasitas berpikir dan pemahaman yang matang memandu setiap keputusan, bukan emosi sesaat atau dorongan ikut-ikutan. Perjalanan menuju kehidupan finansial yang mapan memang sering terasa membosankan dan sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada grafik yang melonjak dramatis, namun justru disitulah pertumbuhan sejati berlangsung. Seperti pohon besar yang tumbuh perlahan tanpa suara, kekuatan dan ketahanannya dibangun jauh dari perhatian banyak orang. Bagi Anda yang merasa bodoh, tertinggal, atau kalah cepat dari teman-teman, ingat satu hal sederhana. Satu halaman buku yang dibaca hari ini adalah satu langkah kecil menjauh dari ketidaktahuan. Langkah itu mungkin tidak terlihat orang lain, namun dampaknya nyata dan layak dihargai oleh diri sendiri. Untuk membangun ruang yang saling menguatkan, saya ingin mengajak Anda berbagi di kolom komentar. Buku apa yang pernah mengubah cara pandang Anda tentang uang, kerja, atau hidup? Dari rekomendasi sederhana seperti ini, kita bisa saling memperkaya perspektif dan membangun komunitas yang lebih sehat secara finansial dan mental. Sebagai penutup, ingatlah kalimat ini. Aset terbaik Anda bukanlah apa yang tersimpan di dompet digital, melainkan apa yang ada di antara kedua telinga Anda. Rawat itu, isi itu, dan biarkan ia yang menjaga Anda sepanjang hidup saat layar meredup dan hiruk-pikuk pasar akhirnya sunyi. Jika pembahasan ini terasa relevan dan memberi sudut pandang baru tentang uang dan hidup, silakan tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa menemukan diskusi yang sehat seperti ini. Dan jangan lupa subscribe channel Finansialpedia supaya kamu tidak ketinggalan konten reflektif dan membumi seputar keuangan, pola pikir, dan keputusan hidup jangka panjang. Dukungan sederhana ini membantu channel ini terus tumbuh dan menghadirkan pembahasan yang jujur serta bebas dari sensasi sesaat.